Jokowi menyerukan sentilan soal para pejabat yang pamer harta. Bagaimana tanggapannya? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan penertiban terhadap perilaku pejabatnya di instansinya masing-masing. Ia menyebut bahwa para pejabat tidak sepantasnya pamer kekayaan di media sosial seperti misalnya Instagram. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi pada saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Kamis, 2 Maret 2023. Berikut poin-poin sentilan Presiden Jokowi terkait dengan pejabat pamer harta. Joko Widodo mengungkapkan bahwa tindakan memamerkan kuasa dan harta kekayaan di sosial media merupakan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Presiden Jokowi menyebut bahwa aksi pamer kuasa dan harta di media sosial oleh pejabat sangatlah tidak pantas. Ia menekankan agar pimpinan lembaga menegaskan kepada bawahannya untuk tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Terlebih lagi, apabila sampai diposting dan dipamerkan di media sosial seperti Instagram, karena merupakan perlakuan yang tidak pantas. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa instruksi yang disampaikan harus dilakukan di seluruh instansinya. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa instruksinya tersebut harus dilakukan di semua instansi. Ia memberikan instruksi kepada para pimpinan instansi untuk bersih-bersih di lembaganya. Jokowi mengatakan, baik itu Polri maupun Kejaksaan Agung, serta aparat hukum diwajibkan untuk membenahi terlebih dahulu bagian internal masing-masing, lalu kemudian turun untuk menyelesaikan dan membersihkan kementerian ataupun lembaga lainnya. Pada sidang yang bertepatan di Istana Merdeka tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Ia menyebut para pejabat yang memamerkan harta membuat rakyat bisa kecewa. Ia menyebut bahwa hal yang wajar, masyarakat merasa kecewa karena pelayanannya tidak baik. Kemudian aparatnya berperilaku jemawa dan pamer kekuasaan serta bersifat hedon. Oleh karena itu, pentingnya untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa ia turut membaca komentar kekecewaan masyarakat usai mencuatnya kasus penganiayaan anak pejabat yang berimbas ke berbagai pihak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia turut membaca komentar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena peristiwa yang telah melibatkan Ditjen Pajak sampai dengan Bea Cukai. Orang nomor satu di Indonesia ini turut meminta kepada semua sektor, tidak hanya pajak maupun Bea Cukai, untuk lebih berhati-hati. Ia tidak ingin ada pejabat yang memamerkan kekuasaan serta kekayaan di media sosial. Terakhir, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi kejadian serupa agar tidak ada lagi kekecewaan dari masyarakat terkait dengan pamer kekuasaan, pamer kekayaan, dan apapun itu yang menunjukkan sifat hedonisme. Terlebih, Presiden Jokowi menyebut kejadian tersebut hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Yang berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di pajak dan Bea Cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan Bea Cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya anggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi,
Saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan. Anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk satuan tugas bersih-bersih Kementerian Keuangan. Hal itu merupakan buntut hebohnya rekening gendut mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi. Lewat akun Instagramnya, Rieke Diah Pitaloka memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk Satgas Bersih-Bersih Kemenkeu pada Kamis 2 Maret 2023. Dalam wawancaranya kepada Suara.com, Rieke mengatakan juga mendorong aparat penegak hukum mengungkap adanya dugaan penyelewengan yang ada di Kemenkeu. Saya mendesak institusi terkait dari KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, atau saya berhadap Presiden membentuk Satgas khusus untuk mengungkap indikasi kuat terjadinya penyelewengan di tubuh Kementerian Keuangan, ucap Rieke saat dihubungi. Politisi PDIP itu menilai ada permainan angka-angka yang terjadi di struktur Kemenkeu. Mengingat Rafael merupakan pejabat di Dirjen Perpajak Jakarta Selatan. Sebetulnya untuk membentuk Satgas membongkar indikasi kuat terjadinya permainan angka-angka yang bersumber dari hasil keringat rakyat dari Dirjen Pajak akan masuk ke Dirjen Anggaran. Jelas dia. Diketahui, rekening gendut yang dimiliki sejumlah pejabat Kemenkeu kini jadi sorotan publik. Apalagi pejabat tersebut dengan asiknya memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya. Kekinian, publik sedang menyoroti dua pejabat Kemenkeu yang memiliki harta kekayaan yang tak wajar. Dia adalah ex-kepala bagian umum kantor wilayah DCP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Kedua pejabat tersebut diketahui memiliki harta yang fantastis. Rafael Alun misalnya, dalam LHKPN-nya, dia diketahui memiliki harta hingga 56,1 miliar. Begitu juga dengan Eko yang memiliki harta 15,7 miliar. Itulah poin-poin sentilan Presiden Joko Widodo soal para pejabat yang kerap pamer harta kekayaan. Saksikan berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.